kasihan data aja, biar kalian nggak iseng lihat pernah orang. Lalu ada variabel G itu adalah tahun masuk, entrance year. Variabel H itu gender laki-laki perempuan. Sampai asal lokasi provinsinya, usia. Aku bilang kemarin usia itu sebaran distribusinya normal, tapi ternyata nggak juga. Kebanyakan itu ada di usia 18, yang 17 itu ada, tapi di grafik nggak terlalu kelihatan, histogramnya nggak terlalu bagus. Nah, tapi bisa kita bikin nanti. Lalu kemudian variabel lainnya waktu tempuh dari tempat tinggal atau kosan kalian ke kampus. Ternyata rata-ratanya sekitar 10 sampai 15 menit. Kayaknya. Bener nggak? Rasanya segini ya? Nah, yang 10-15 menit itu hitungannya jalan kaki atau naik kendaraan. Biaya internet kalian ditanya dalam 1 bulan, biaya internet yang kalian keluarkan oleh kalian sendiri itu berapa? Ada berbagai kategori jawaban, dari mulai di bawah 50.000, 100.000, dan 300.000. Nah, cuman jawaban ini sifatnya kategorikal, artinya kita perlu bikin kategori, nggak bisa pakai yang di kolom M ini. Angka-angkanya kita pertahankan. Untuk analisis inferensial, kita perlu bikin kategorinya. Kategorinya gimana? Kita bikin range-nya dari yang paling bawah, yaitu kalian yang menjawab di rumah ada wifi. Kan yang ditanya adalah kalian keluar duit berapa. Ternyata di kosan ada wifi gratis atau di rumah ada wifi yang bayar orang tua. Berarti itu yang paling rendah, 1 sampai yang paling tinggi kalau kalian pasang wifi kontrakan. Tapi sebetulnya fairnya sih kalau kontrakan ya dibagi per jumlah orang ya. Kalau ada nggak yang kalian kontrak tapi bayar wifi 1 orang dibebankan pada 1 orang aja? Oke, data ini kita save, terus kita pindah. Aku mau coba buka langsung dari sini. Oke, jadi di folder download ini ada file namanya MPK Practice buat latihan kalian 2025. Formatnya RMD, singkatannya R Markdown. Jadi Markdown ini bentuknya istilah mereka ya, kayak notebook. Maksudnya gimana? Kalau kalian klik 2 kali, kalian akan langsung buka ke sini. Beda dengan semester lalu, kita masih pakai area sebelah kanan dan bawah. Sekarang kita tinggal pakai yang 1 halaman ini aja. Jadi istilah mereka halaman itu namanya notebook. Ini baru pertama kali diinstal. Berarti kita minggu ke-11. Semoga benar. Ada beberapa komen yang harus di-run. Maka ketika kalian sudah punya notebook seperti ini, tinggal di run current chunk atau di control enter. Ini kita klik, maka dia akan install. Selama hijaunya progress terus ke bawah, maka instalasinya berhasil. Ada berapa ini? Ada 7 package yang kita butuhkan untuk hari ini. Itu yang paling bawah nggak butuh banget. Read XL itu nggak bisa dibuka. Kenapa ini? Read XL nggak bisa dibuka. Oke, read XL coba lagi. Oke, dibuka. Tadi yang terjadi, kalian run dan sudah tinggal diikutin aja. Semua konfirmasinya semua ada. Oh, sorry, bukan di bawah, tapi tadi di bagian atas ini. Kalau sudah selesai dengan instalasi, sayangnya nggak semua notebook akan membawa kalian pada keterangan install dari awal ya. Kadang-kadang mereka cuma memberikan coding untuk analisis, tapi untuk setup dan awalnya enggak. Semester lalu kita sudah belajar untuk men-setting up working directory.
Set working directory ini dibutuhkan supaya ketika kalian running data, mau ambil data atau mau storing data ke komputer kalian, ini nggak tercecer ke folder-folder yang berbeda, atau kadang kita nggak tahu foldernya di mana. Nah, ini refreshing karena semester lalu sudah data kita pakai folder download aja yang udah ada di sini. Jadi diklik kanan, copy di bagian search bar-nya ini bukan search bar, address bar. Lalu kemudian di paste. Nah, alamat ini di baris 55 ini kan alamat folder di laptopku. Ini bukan alamat yang ada di PC Windows ini. Makanya ini perlu diganti. Kita hapus lalu salah. Foldernya itu bisa dilihat di sini, klik kanan. Harusnya sih ini bisa langsung. Tapi kalau di gini dia hanya keluar downloadnya. Berarti di sini aja properties. Di properties itu juga download. Jangan-jangan dulu. Location si user B103 ini copy dulu. Harusnya ini gagal ya? Oh bisa. Baik. Coba kalau gini. Ini sudah kita masuk di folder nama. Berarti ini komputer yang dipakai di B103 sebelumnya. Users B103 lalu kemudian folder download. Ini masih error juga kan? Kita mulai dengan membangun descriptive statistics atau summary statistics seperti minggu lalu, dan lebih jelasnya lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu ya, kita menghitung mean, average, lalu kemudian median yaitu nilai tengah. Ada modus juga, tapi kita nggak akan hitung modus, itu lumayan jarang dipakai untuk analisis. Nilai minimum dan maksimum sama standar deviation. Yang pertama kita butuhkan itu buka data kita, tadi file yang judulnya Hilcom. Nah, kalau di run datanya sama di file Excel tadi, ada informasi waktu pengisian, lalu kemudian fakultas, jurusan, sampai usia, sampai terus ke kanan. Ada nilai bahasa, matematika, bahasa Inggris, dan kemudian skor prestasi. Tapi nggak semuanya akan kita analisis hari ini. Nanti kalau kalian mau explore datanya boleh untuk melihat sebetulnya kemampuan atau skor nilai-nilai kalian itu seberapa dulu. Ada juga yang skor tahun 2025, tapi mungkin sampelnya terlalu sedikit ya. Untuk mengeluarkan statistik summary seperti minggu lalu, ini keluar semua nilai. Pertama, yang sebelah kiri itu nilai minimum. Ini untuk variabel. Jadi di baris ke-90 ini kita ambil variabel yang namanya English atau skor kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi pertanyaan secara kategorikal, kalian nggak ditanya berapa sih dulu waktu sekolah nilai bahasa Inggris kamu. Ada yang mungkin 7, ada yang 8. Dataset kita, data frame, atau file Excel. Judul file Excelnya apa? Kalau judulnya minggu lalu kalian udah pakai semester lalu kalian udah pakai istilah Ganjar, Anies, atau siapa lagi? Prabowo. Nama data frame-nya, nama filenya. Tapi nama variabel yang mau kita keluarkan itu di sebelah kanan disambungkan dengan huruf simbol dolar. Untuk summary dia akan menghasilkan nilai minimum sampai nilai maksimum. Nilai minimum ada yang mengisi bahwa kemampuan bahasa Inggris saya berada di range 1 dari 1 sampai 5. Ada juga yang mengisi 5. Mungkin ini semi native speaker atau kalian yang cukup pede ya untuk bisa presenting in English.
reading, listening, conversing in English. Kemudian nilai tengah, artinya yang paling banyak jawabannya di tengah-tengah itu adalah 3, yaitu kalian yang merasa kemampuan bahasa Inggrisnya cukup. First quarter itu adalah nilai, kalau diurutin dari 1 sampai data ini ada sekitar 200-an yang mengisi. Dari 1 sampai 200, maka seperempat pertama, first quarter ya, seperempat dari 200 itu berapa? 5. Anak ke 50, dia menjawab nilai kemampuan dia 3. 75%-nya yaitu di urutan ke 75% dari 200 100 2.500 Jadi dari 200 anak, 75%-nya adalah 150 di anak 150 dia mengisi kemampuan bahasa Inggrisnya itu 4. Sisanya yang 50 terakhir ya nggak semuanya, paling maksimal ada yang mengisi dari 5. Tapi ini nilai tengah dan median, nilai minimum, nilai maksimum coding ini di sederhana. SD itu singkatannya standard deviation untuk variable English, maka dia akan muncul di sini di bawahnya median yaitu 0,87. 0,87 kalau skala pengukurannya 1 sampai 5 itu sebetulnya nggak terlalu lebar. Artinya alternatif, tapi kita pakai yang comment ggplot. Kita taruh di depan koma. Jadi data kita apa? Kalian mungkin nanti kelompok 1 namanya MPK 1 atau MPK 05 kelompok 1. Itu nama datanya. Disimpan di sini. Lalu kemudian variabel yang mau diambil apa? Di sini kan faculty. Nanti kita lihat munculnya apa. Artinya data yang mau kita ambil itu data sebaran fakultas yang mengisi survei ini. Maka dia akan memunculkan grafik fakultasnya. Kebanyakan dari fisik karena yang isi lebih dari 70%, 80% itu fisik. Ada juga dari FEB, ada juga dari vokasi yang diisi. Warnanya ini bisa di customize, tapi agak ribet ya. Kalau kalian mau ganti warna di pie chart ini, untuk yang lebih gampang itu polarnya digeser. Misalkan menjadi 9, jadinya gimana? Tuh, nggak berubah. Harusnya ininya posisi pie-nya itu bergeser ini ke kanan. Oh ya, ini bisa ke kanan. Untuk warna itu agak ribet. Nanti ada contoh juga yang warna yang agak lebih sederhana. Lalu kemudian grafik ini kosongan. Ada sih legend ya, sebelah kanan itu informasi nama fakultas. Tapi kita pengen ada juga informasi persentase. Kalau dari sini kan kelihatannya sekitar berapa persen? 50, 60 atau 70% itu yang isi anak fisik. Sekitar berapa ya? 10, mungkin kurang dari 10% itu FEB. Tapi yang kita ubah jadi major, artinya jurusan. Tapi yang sebelahnya juga harus diganti. Semua fakultinya diganti jadi major. Oke. Nah, ini adalah jurusan. Ada komunikasi, pemerintahan, dan kemudian non-fisik. Lalu kita mau menambahkan informasi persentase. Maka kita run di baris 13 sampai 23 ini. Dia akan menghitung persentasenya. Tapi angka persentase itu mau kita tambahkan di gambar yang tadi. Maka komen gambar tadi diulang, tapi dengan menambahkan informasi ini, informasi persentasenya. Ini ada di sini. Hasilnya kayak kalau kita run, oke. Jadi ini ada wow, biasa. Ini udah ada ininya ya, angkanya ya.
Kalau kita mau ganti ke tadi faculty, maka kita perlu mengulang di baris ke 113. Ini kita ganti jadi faculty, Kalau mau menukar major di faculty, yang kecil aja. Lalu kemudian group by faculty. majornya diganti faculty. Ini ke bawahnya semua major diganti faculty. Major. Oke, kita terakhir. Kita run dan kemudian di sini labels major udah diganti jadi faculty ya. Oh, labels major diganti labels faculty. Tuh, hilang. Belum. Oh, ini yang atas belum diganti. Itu masih major juga yang kanan. Oke, jadi semua yang tadinya tulisannya major, ini juga sama ini. Datasetnya awalnya kita ngomongin jurusan, sekarang kita mau ambil data yang fakultas. Maka di baris atas ini kita ganti semua major menjadi faculty. Konsekuensinya di baris ke 129 ini kita ganti juga jadi faculty. 129 juga. Ya. Dijawab. Nah, keluar begini. Misalkan mau kita kecilin, bentar, rotasinya aku ubah menjadi 1. Udah deh, 3. Apa itu? Apa itu Ini artinya? nggak ngaruh. Start. Oh. Ikut. Coba 9. Oke. Oh, Udah lah, pakai ini aja ya. Tapi kan ini agak mepet. Huruf persentasenya kita kecilin sedikit, jadi kurang 6. Lalu di run lagi, maka dia akan lebih kecil, nggak terlalu dempet. Jadi untuk memunculkan informasi grafis pie chart dengan persentase, ini codingnya. Tapi sayangnya aku nggak menambahkan pilihan untuk mengganti-ganti warna, karena kemarin coba ganti warna gagal terus. Nah, tapi kita lanjut. Bar chart. Minggu lalu kita lihat dari hasil survei bar chartnya seperti apa. Sebetulnya ini jatuhnya jadi kayak histogram, akan mirip. Lagi ya, dataset ada di sebelah depan, bisa dipindah ke belakang, tak masalah. Misalkan gini, datasetnya namanya Ilkom, ini kita geser ke belakang. Berarti di sini koma Ilkom. Oke, kita run. Harusnya bisa langsung jadi nggak bisa. Coba kalau masih, kalau kayak gini dia masih bisa. Oke. Bentar, sekali. Aku mau coba geser ke belakang. Nggak usah itu. Ini untuk skor bahasa Inggris, dan kemudian yang vertikal itu adalah frekuensi kalian yang menjawab. Jadi kalau dihitung, ini kan ada skalanya 0 sampai 100, lalu kemudian ada kategori jawaban 1 sampai 5. Yang jawab 1, ini kalau kelihatan garisnya cuma 2, berarti cuma 2 orang yang jawab kemampuan bahasa Inggris 1. Yang jawab sebelah kanan itu juga lumayan banyak, udah lumayan banyak.
Tapi kebanyakan itu ada di tengah-tengah ya. Ini jumlahnya kalau dilihat dari tinggi barnya dan skalanya ini sekitar 101 dari kalian menjawab kemampuan bahasa Inggrisnya segini. Jadi ini sebetulnya sebaran histogram. Minggu lalu aku ngomong bahwa histogram itu ngomongin frekuensi dan distribusi data. Frekuensinya apa? Frekuensinya jumlah tingginya bar tersebut, lalu distribusinya adalah sebaran ke kiri dan ke kanannya. Kebanyakan data normal itu akan berbentuk seperti ini. Di tengah-tengah barnya itu tinggi, yang kiri dan kanan itu akan cenderung lebih rendah. Kita ganti jadi skor matematika. Oke, frekuensinya juga kita ganti matematika. Terus kita run sebelah kanan. Nah, untuk skor matematika banyak yang dengan PD menjawab skor kalian baik, bagus. Ada juga yang jawab skornya jelek, kemampuan matematika kalian, nilai matematika rendah. Mungkin ini mereka yang di rapornya nilainya perwarna merah atau rata-ratanya sekitar 6. Yang matematika bagus itu ada, tapi nggak sebanyak yang di tengah-tengah. Jadi sebaran data ini masih bisa dibilang sebarannya normal. Yang tidak normal adalah kalau semua menjawab skor matematikanya tinggi, semuanya, nggak ada yang isi di sebelah kirinya. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Pertama, yang jawab tidak benar atau asal jawab, bisa juga asal jawab tapi maksudnya jawab di angka 5 semua. Atau kelas ini itu isinya juara olimpiade matematika semua. Grey kita ganti jadi biru misalkan. Kalan 153. Nah ini kelihatan jadi biru, tapi birunya juga masih ada hitam-hitamnya, kenapa ya? Iku mau Inggris apa? Anu. Diubah jadi merah juga bisa, tapi masih akan kelihatan hitam-hitamnya. Di komen yang berikutnya kita akan perbaiki. Misalkan kami nggak terlalu suka banyak garis-garisnya, sebetulnya nggak masalah juga sih. Kita mau perbaiki grafik ini. Kita mau bikin yang lebih clean. Sama juga kayak yang tadi, kita bikin variabel baru artinya di sini. Lebih tepatnya sih ini bikin dataset baru. Membuat dataset baru. Ini untuk skor bahasa Inggris ya. Ini kita run. Tapi untuk matematika juga akan sama. Kalian tinggal ganti sesuai nama variabel. Nama variabelnya seperti apa? Ada di file Excel yang tadi. Ada variabel makan, waktu tempuh, usia. Nanti kita coba pakai usia. Lalu kemudian dilanjutkan bawahnya kita run. Oke, harusnya bukan. Oke, ini kayaknya datasetnya ada yang hilang. Komponennya ada yang hilang. Harusnya di baris ini aku nunjukin grafik yang lebih grafik bar chart yang lebih rapi. Tapi anyway, kita copy aja dulu, bentar. Kasih waktu 10 jam. Kita taruh di bawah komen ini. Di nomor 164. Lalu kita ambil Sampai English sesuai dengan informasi di atas. Filternya diganti English. Matematika diganti English. Enggak tahu deh. Banget. Apa sih kayak live TikTok lah. Ya Allah, demi ya, terima kasih ya Dewa. Nanti tak up di YouTube. Ini identity aja. Y sama dengan level of English. Gitu ya guys caranya. Skornya keluar tapi urutannya enggak. Ini bisa di rotate. Tuh komennya apa ya? Oh, flip. Flip itu artinya diputar ya. Flip itu diputar. Chord. Flip
like foto yang gila. Chord underscore flip guys. Kuali. Nah itu. Oke, kalau di flip begini hanya urutannya ini nggak sesuai dengan kita maunya kan dari kiri ke kanan sesuai dengan ini ya skor angkanya ya. Yang kiri sih tetap sih yang jawab satu yang jawab bahwa kemampuan matematikanya itu bentar. Ini bahasa Inggris itu satu dan yang sebelah kanan ini grafiknya agak tinggi. Kemungkinan yang jawab 2 atau 3, sementara yang jawab 5 itu yang 14,7 di tengah-tengah. Coba kita bahas sebentar. Ya, ini yang 14,7. Aku coba perbaiki nanti urutannya, kenapa tidak sesuai. Ini sama ya, sama yang di atas. Warnanya bisa diganti menjadi misalkan steel blue. Ada banyak. Kalian download sendiri, browsing kategori atau apa? Dictionary colornya. Steel blue warnanya agak lebih bagus untuk dilihat. Ya, oke, lalu kemudian yang berikutnya itu box plot. Kita belajar 2 minggu lalu. Kita mau memboxkan informasi usia berdasarkan gender. Maka kalau ini Dilan akan melihat 2 grafik box plot untuk laki-laki dan perempuan. Untuk usia, ketika kalian isi, waktu ngisi pertama kali kan 2 tahun lalu, tapi kan ada 50-an orang yang ngisi di tahun ini. Itu nilai tengahnya di usia 19. Artinya kebanyakan kalian yang mengisi kalau diurutin dari usia terendah itu di garis paling bawah box plot 17 tahun, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Usia tertinggi yang mengisi survei ini untuk laki-laki itu 20 tahun. Sementara untuk perempuan 20 tahun usia tertinggi di luar kategori outlier-nya. Tapi ada 1-2 orang laki-laki yang mengisi usia mereka 21 atau 22. Kalau jaraknya terlalu jauh dengan rata-rata usia yang lain atau nilai tengah usia, secara otomatis komen ini akan menempatkan mereka sebagai outlier. Outlier itu artinya ya teman-teman seangkatan kalian di umur 18 atau 19, terus ada yang isi umurnya 21 atau 22, maka dia kategorinya outlier. Sama juga kalau ada salah satu dari kalian yang umurnya masih 16 sekarang, pasti nggak ada ya? Kalau ada yang masih umur 16, artinya kalian outlier. Sama juga kayak waktu masuk pertama semester 1, kalau ada yang umurnya 20, ya anak ini pasti outlier. Atau 21, anaknya outlier. Outliernya kenapa? Mungkin dia gap year, gagal masuk undip tahun sebelumnya, kerja dulu, cari duit, tabung dulu, atau bantu orang tua dulu. Nah itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi outlier. Di grafik ini sebetulnya grafiknya harusnya sama ya, kiri kanan, karena grafik box plot yang kotak bagian atasnya ini menggambarkan yang paling atas ini, di sebelah sini, menggambarkan nilai pada kuartal ketiga. Cuman ini sebaran usia itu kadang nggak terlalu lebar, variasinya nggak terlalu banyak. Artinya pada kuartal ketiga, kalau misalnya ada 100 anak 75 umurnya nilainya 19, anak ke 50 nilainya 19 juga. Jadi dia akan rapat di sini. Bisa bayangin ya? Kalau untuk perempuan dia agak lebih lebar. Anak ke 25 dia mengisi usianya 18. Yang tengah-tengah anak ke 50 usia 19. Dan kemudian yang ke 75 dia isinya 20. Dan kemudian yang paling tinggi 21. Jadi sebarannya agak lebih normal. Kalau yang laki-laki sebarannya nggak terlalu lebar. Ingat ya, box plot itu semakin pendek, semakin rapat grafiknya, artinya sebaran datanya semakin sempit. Artinya kalau kalian